Perkenalkan, nama saya Novalita Borusboro dengan NPM 2212011541. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait dengan analisis putusan nomor 31 garing KPPU strip 1 garing 2019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu siapa pihak yang dinyatakan sebagai terlapor dan apa alasannya. Pihak yang dinyatakan sebagai terlapor itu yaitu PT Astra Honda Motor dengan alasan bahwa terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang menyatakan ayat 2 yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok. Yang ayat 3-nya yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok. Huruf A yaitu harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok, atau huruf B-nya tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Dalam hal ini, dalam putusan nomor 31 garing KPPU strip 1 garing 2019 diketahui bahwa dalam praktiknya selain menjalankan kegiatan usaha manufaktur, perakitan dan distribusi sepeda motor Honda, terlapor juga menjalankan kegiatan usaha berupa mendistribusikan suku cadang sepeda motor Honda, antara lain pelumas atau oil. Bahwa ditemukan permasalahan terkait dengan hambatan masuk produk pelumas di bengkel-bengkel kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda motor AHAAS atau Astra Honda Authorized Service Station. Merek AHSS sendiri dimiliki oleh terlapor, sehingga untuk menjadi bengkel AHASS tersebut, pelaku usaha mengajukan diri kepada main dealer. Keberadaan bengkel tersebut merupakan dealer terlapor untuk memenuhi dan menjamin pelaksanaan kelayanan purna jual kepada seluruh pemilik atau pemakai sepeda motor yang didistribusikan oleh terlapor. Sekian penjelasan saya mengenai pertanyaan dari nomor 1. Terima kasih. Saya Nathaniel LP Simermata dengan NPM 22120111762 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dugaan pelanggaran bahwa terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun ketentuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 menyatakan ayat 2, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Ayat 3, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok A. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau B. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha yang lain menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Sekian jawaban dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan nomor 3, yaitu jelaskan pendekatan rumusan pasal dalam perkara yang sudah kami pilih dan lingkup pasal bersangkutannya. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menegaskan pendekatan analisis yang harus digunakan untuk masing-masing pasal, yaitu apakah secara rule of reason atau per se ilegal. Namun, dalam perkara KPPU nomor 31 garing KPPU strip 1 garing 2019, Majelis Komisi berpendapat bahwa pasal 15 ayat 2 dapat diperiksa berdasarkan rule of reason karena tying agreement dapat berdampak negatif dan dapat pula berdampak positif bagi persaingan usaha dan masyarakat. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk memeriksa alasan-alasan dan akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu terhadap persaingan, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut di samping bersifat menghambat atau mendukung persaingan juga dampak positif bagi masyarakat.
Pendekatan rule of reason dapat dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu 1. Pendefinisian pasar bersangkutan, 2. Pembuktian adanya penguasaan pasar di dalam pasar bersangkutan, 3. Identifikasi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki penguasaan pasar yang besar, 4. Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan positif serta pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tersebut. Dampak negatif yang dapat terjadi dari tying agreement salah satunya adalah bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya. Selain itu, dampak positif dari tying agreement yaitu 1. Pasar pelumas cenderung monopolistik. Karakter dari pasar yang sifatnya monopolistik: A. Banyak penjual dan pembeli, B. Free exit dan free entry. Tidak ada hambatan berarti masuk dan keluar. Ketika suatu produk menaikkan harga akan jadi ancaman karena ada normal profit atau supernormal profit. C. Yang membedakan satu dengan lain produk biasanya merek. Oleh karena itu, biaya promosi lebih besar dibandingkan dengan struktur pasar yang lain. 2. Tying in tidak ada masalah kecuali dia exercise power. Misalnya di pasar oligopoli dan pasar monopoli, kalau di pasar persaingan sempurna dan monopolistik. Tying in wajar karena banyak pilihan. Kuncinya tying in, mau tidak mau memaksa konsumen untuk membeli. Berdasarkan pendekatan rule of reason, perbuatan terlapor memberikan dampak positif terhadap masyarakat, dalam hal ini pengguna produk dan jasa terlapor, sehingga perbuatan terlapor dapat dibenarkan. Kemudian, pengertian pasal bersangkutan menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, cakupan pengertian pasar bersangkutan dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu 1. Berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan atau daerah pemasaran, dan pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan atau kesejenisan dan atau tingkat substitusinya. Dalam perkara KPPU nomor 31/KPPU-1/2019, penentuan produk didasarkan pertimbangan dari sisi kebutuhan unjuk kerja, mesin, dan konsumen, sedangkan cakupan geografis mendasarkan pada wilayah pemasaran main dealer dan sebaran bengkel AHASS atau Astra Honda Authorized Service Station di Pulau Jawa. Cakupan pasar bersangkutan dapat ditentukan melalui indikator, yaitu kebijakan perusahaan, lamanya transportasi, biaya transportasi, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar wilayah. Pasar geografis perkara ini ditentukan berdasarkan bukti-bukti dan perjanjian pengangkatan antara terlapor dan main dealer dan antara main dealer dan dealer dengan mendasarkan pada wilayah pemasaran main dealer dan sebaran bengkel AHASS atau Astra Honda Authorized Service Station di Pulau Jawa yang dianggap melanggar ketentuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3. Dengan demikian, pasar geografis yang ditetapkan oleh investigator penuntutan telah tepat, yaitu Pulau Jawa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pasar bersangkutan dalam perkara putusan kelompok kami adalah produk-produk pelumas atau oli dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASOMB, API-SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan pasar geografis di Pulau Jawa. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab persoalan nomor 4 mengenai persoalan penjelasan pembuktian dari unsur-unsur pasal yang terbukti melanggar oleh terlapor sebagai pertimbangan hukum majelis komisi. Dalam putusan KPPU nomor 31 garing KPPU strip 1 garing 2019 mengenai dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Astra Honda Motor atau yang disingkat AHM. Dalam putusan ini yang dinyatakan melanggar ataupun terbukti terpenuhi hanyalah pasal 15 ayat 2 dan pasal 15 ayat 3 tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian unsur-unsur dari pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana berbunyi sebagai berikut. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian
dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Dari pasal tersebut, di dalamnya terdapat beberapa unsur pasal. Yang pertama adalah unsur pelaku usaha, yang mana dalam perkara ini pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Astra Honda Motor, sesuai dan juga berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pengertian pelaku usaha, yang mana pengertiannya adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Unsur yang kedua adalah unsur perjanjian. Berdasarkan pasal 1 angka 7 nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan mengenai perjanjian adalah suatu perbuatan atau lebih dari satu pelaku usaha untuk menyikatkan diri terhadap satu ataupun lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dari hasil pemeriksaan dan juga bukti dokumen, majelis komisi menemukan adanya kontraktual di dalam perjanjian tersebut, yang dimana perjanjian antara PT Astra Honda Motor AHM dengan Mendeley disebut perjanjian penunjukan dan juga pengangkatan Mendeley, sedangkan yang kedua adalah perjanjian antara Mendeley dengan dealer Ahas disebut perjanjian penunjukan dan juga pengangkatan dealer. Bahwa dengan demikian majelis komisi menyatakan unsur perjanjian terpenuhi. Unsur lain ataupun unsur yang ketiga adalah unsur pihak lain. Pihak lain adalah pelaku usaha lain yang mempunyai hubungan vertikal ataupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan juga distribusi, baik di hulu ataupun di hilir, dan bukan merupakan pesaingnya. Dari unsur pihak lain dalam kasus ini adalah Mendeley. Oleh karena itu, majelis komisi menyatakan unsur pihak lain terpenuhi. Unsur yang keempat adalah unsur pihak yang menerima. Berdasarkan pasal 15 Perkom nomor 5 tahun 2011, pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan atau jasa dari pemasok. Pihak yang menerima dalam perkara ini adalah dealer atau ahas sebagai pihak yang menerima produk atau yang memasarkan produk terlapor. Dengan demikian unsur pihak yang menerima terpenuhi. Unsur yang kelima adalah unsur barang dan atau jasa tertentu. Berdasarkan pasal 1 angka 16 yang menjelaskan mengenai barang, yaitu setiap benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan ataupun prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen ataupun pelaku usaha. Yang dimaksud barang tertentu dalam
perkara ini adalah strategic tools yang merupakan pelengkapan standar di jaringan dealer ataupun AHAS sebagai bike life, mekanik cluster, serta peralatan lainnya dalam rangka pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda. Maaf. Jadi dengan demikian unsur barang atau jasa tertentu terpenuhi. Yang keenam adalah unsur barang atau jasa lain dengan penjelasan mengenai barang dan jasa sesuai dengan unsur pasal yang sebelumnya, yaitu dengan ketentuan pasal 1 angka 16 dan juga angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai pengertian barang dan juga jasa. Berdasarkan perkara ini yang dimaksud barang lain dalam hal ini adalah pelumas atau oli dengan spesifikasi CAA 10W State 30 serta JASO MB dan API SG ke atas. Dengan demikian, unsur barang ataupun jasa lain terpenuhi. Yang ketujuh adalah unsur pelaku usaha pemasok. Unsur pelaku usaha pemasok adalah pelaku usaha yang memberikan barang atau jasa baik kepada pihak yang menerima ataupun pihak yang memasok. PT Astra Honda adalah selaku pemasok strategic tools, suku cadang, dan pelumas oli AHM dengan spesifikasi teknis seperti SAI 10W strip 30, JASO MB, APSG atau lebih tinggi di atasnya. Jadi unsur pelaku usaha pemasok terpenuhi. Unsur yang terakhir atau unsur yang ke-8 adalah unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang ataupun jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Majelis komisi menyatakan bahwa kebijakan telapor melalui seluruh main dealer mensyaratkan kepada dealer AHAS untuk membeli produk pelumas telapor sebagai bagian dan tidak terpisah dalam layanan servis sepeda motor merek Honda. Dengan demikian, pelanggaran terhadap persyaratan pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok itu terpenuhi. Dengan demikian, pelanggaran terhadap pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. Dan majelis komisi menambahkan pendapatnya bahwa pasal 15 ayat 2 dapat diperiksa berdasarkan rules of reason karena perjanjian tying dapat berdampak negatif dan pula dapat berdampak positif bagi persaingan usaha dan juga masyarakat. Jadi dalam perkara ataupun dalam putusan nomor 31 garing KPPU strip 1 tahun 2019, pasal yang terpenuhi hanyalah pasal 15 ayat 2 dan ayat 3-nya tidak terpenuhi. Dengan demikian, selesai sudah penyampaian mengenai persoalan nomor 4. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf dan saya lanjutkan kepada rekan saya. Dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu siapakah terlapor yang dinyatakan terbukti melanggar dan jelaskan singkat pertimbangan hukumnya serta sanksi hukumnya.
identitas terlapor yang dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara nomor 31/KPPU/1/2019. Terlapor adalah PT Astra Honda Motor AHM beralamat di Jalan Laksada Yos Sudarso, Sunter 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam putusan. Lalu pertimbangan hukum Majelis Komisi memberikan beberapa pertimbangan hukum penting sebagai dasar putusan antara lain: A. Tidak ada hubungan hukum langsung antara terlapor dan AHASS. Majelis menyatakan terlapor hanya berhubungan hukum dengan main dealer dan tidak secara langsung dengan AHAS. Perjanjian antara main dealer dan AHAS dilakukan tanpa keterlibatan langsung terlapor, sehingga terlapor tidak pernah membuat perjanjian yang memuat syarat pembelian pelumas tertentu atau tying agreement sebagaimana dimaksud pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lalu B. Laporan dugaan pelanggaran LDP atau cacat formil. Majelis menemukan adanya kelemahan dalam laporan investigator sebagaimana dinyatakan LPDP yang disusun investigator cacat formil karena salah menentukan subjek, error in persona, kabur dan tidak jelas, obscure oblible, serta tidak melibatkan pihak lain atau kurang pihak atau plurium itis consortium. Ahli hukum Prof. Ningrum Natasha Sirait menegaskan, jika laporan dugaan pelanggaran cacat formil maka harus ditolak oleh Majelis Komisi karena tidak memenuhi syarat sah pemeriksaan perkara. Lalu C. Pendekatan rule of reason. Majelis Komisi juga mempertimbangkan bahwa sekalipun perbuatan terlapor telah ilegal dapat dianggap memenuhi unsur pasal 15 ayat 2, namun berdasarkan pendekatan rule of reason, tindakan terlapor justru memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama konsumen produk dan jasa Honda, karena meningkatkan standar pelayanan purna, jual, dan kualitas suku cadang. Majelis menyatakan, kegiatan usaha terlapor justru memberikan dampak positif bagi masyarakat dan konsumen dalam bentuk peningkatan pelayanan purna, jual, serta jaminan kualitas produk. Sanksi hukumnya yaitu karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka tidak ada sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi. Dalam amar putusannya disebutkan bahwa terlapor dibebaskan dari segala tuntutan dan konsekuensi hukum dalam perkara ini. Sekian dari saya, terima kasih.